Tema yang saya terima dari pengurus adalah bukti mengerti firman, serius melayani. Begitu loh ya temanya ya. Bukti mengerti firman, serius melayani. Itu yang mau kita bahas malam ini ya. Nanti kita akan diskusi, saya kira di sebelum berakhir saja ya. Mari kita siapkan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Saudara tahu mengapa dari 13 surat Rasul Paulus maka jemaat Korintus mendapat porsi yang terbanyak di dalam pasal-pasal suratnya, dan 2 surat lagi. Ada apa dengan jemaat Korintus? Dia paling lama di Efesus 5 tahun, tapi Efesus pun sampai 6 pasalnya. Kenapa Rasul Paulus begitu concern terhadap jemaat ini? Kalian udah pernah Bible reading 1 Korintus dan 2 Korintus? Atau mungkin PA pribadi? Atau mungkin PA bersama? Selama COVID online, saya mendapat mandat memimpin PA online di GMI Gloria. Selama COVID itulah, ini barusan sekitar 2 bulan yang lalu lah kami tutup PA online itu. Hentikan dan beralih ke KTB onsite. Mulai waktu dari Roma 16 pasal tambah 1 Korintus tambah 2 Korintus, selesai persis semua 2 Korintus itu saya tutup, saya stop. Sambil mempersiapkan PA ini setiap seminggu sekali, Selasa malam, saya mendapat pemahaman yang sangat-sangat penting terkhusus dari surat Korintus itu. Dari semua pergumulan kesesakan hati, menahan diri, menyalipkan keinginan, menahan emosi, menyingkirkan segala yang namanya ego. Dari 3 perjalanan pelayanan Rasul Paulus itu kepada jemaat Korintus lah dia paling bergumul. Itu orang Korintus itu kaya dari segi materi, karena memang mereka adalah bagian dari kerajaan Makedonia ya. Alexander the Great itu raja mereka yang pertama, jadi maju mereka. Sampai hari ini kan Yunani lumayan maju secara Eropa Barat ya, tapi orang Korintus lah pertama yang paling getol mencari nama. Itu. Ingin disanjung-sanjung, ingin dipuji orang. Jadi pelayanan atau mengikut Yesus bagi mereka adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah, mendapat pujian, dan mereka juga punya karunia-karunia rohani yang banyak. Nah gitu ya. Saking hebatnya masing-masing punya karunia rohani, mereka menyombongkan diri dengan itu. Itulah di pasal 1. Pecah dari segi kelompok-kelompok. Apolos lah, Kefas lah, Paulus lah, masing-masing mereka ingin punya nama. 3 kali kesempatan Rasul Paulus ke sana mengunjungi itu. Nanti kita baca itu di akhir 2 Korintus. 3 kali kesempatan dikunjunginya.
3 kali itu tak berhasil Paulus meyakinkan jemaat Korintus akan mandat dan otoritas kerasulannya. Sampai terakhir surat 2 Korintus itu, orang Korintus terus meragukan kerasulan Rasul Paulus. Bahkan mereka lebih memilih membuka telinga, diskusi lebih dalam dengan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu. Disitulah penderitaan yang sangat hebat. Kalau namanya bermegah, mereka suka sekali bermegah. Maka Paulus sampai membuat sebuah kesaksian yang sangat valid. Kalau kalian bilang macam-macam hal dalam kebanggaan melayani ini, kalian tahu, kalian baca nanti 2 Korintus pasal 12 itu. Aku lebih lagi. Kalian tahu, aku pernah ke surga loh. Gitu dibilang. Bahasa yang lain ya. Tingkat 3 saya. Dalam konteks perjanjian baru, surga itu sebenarnya, ini surga tingkat pertama ini adalah atmosfer. Pelajaran kelas berapa dulu kita ada lapisan-lapisan di sini. Vera, litosfera, aposfera, pokoknya gitu-gitulah ya, kan ada itu dulu ya. Yang masih ada oksigen, burung-burung masih bisa terbang. Itu sebetulnya tingkat surga pertama menurut konsep Alkitab. Tingkat kedua adalah di mana planet-planet bergelantungan dalam konsep sederhana begitu. Tingkat ketiga adalah tahta Allah. Di mana Allah bersemayam. Dari Rasul Paulus sampai dalam tanda petik pamerkan kepada jemaat Korintus, aku udah sampai ke sana. Kalian sampai kemana? Kira-kira begitu. Mendalam sekali kalau ada kesempatan kalian PA Korintus ya. Maka panjang dia menulis surat. Tapi kalau kita baca sampai 2 Korintus pasal yang ke-13 itu, di situ masih tetap bergumul Rasul Paulus tentang jemaat ini. Namun saudara-saudara, kepada jemaat ini juga dia jelaskan tentang penderitaannya. 2 Korintus pasal 11. Kalian lihat nanti daftar penderitaan Paulus di situ. Menurutku tidak ada hamba Tuhan sepanjang kerajaan Allah sampai hari ini, minimal hari inilah, sejauh yang saya pelajari, nama-namanya pernah dicatat di Alkitab misalnya, atau nama-namanya pernah dicatat dalam sejarah misi misalnya ya, yang sejauh yang saya baca ya, kita bisa diskusi dalam hal itu. Tidak ada hamba Tuhan yang lebih menderita daripada Paulus. 2 Korintus pasal 11. Nah, dia paparkan itu kepada jemaat Korintus. Kalau bicara tentang harga yang harus dibayar, aku tidak ada tandingannya. Sudah pernah baca tuh daftar penderitaan Paulus? Ke situ dulu kita sebentar. Pasal 11. Sebelum kita baca pasal 4 itu. Daftar penderitaan Paulus mulai ayat 23. 2 Korintus pasal 11. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Coba bayangkan, kata-kata ini harus keluar kepada jemaat Korintus. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Kita hitung itu. Oke. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali maksudnya itu. Jadi ada satu pukulan anugerah. Taurat dan peraturan Romawi sebetulnya, peraturan Romawi terutama, kalau orang sangat bersalah selain salib ya, akan dipukul 40 kali. Cuman diberi sedikit anugerah, dikurangilah 1. Kira-kira itu maksudnya itu. Kurangi 1. Jadi 39, maka dikatakan setiap kali
40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku lebih banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusan saya, yaitu memelihara semua itu, sampai keluar isi hati paling dalam seperti ini. Sebetulnya kan nggak perlu dia cerita, aku banyak menderita loh gara-gara pekabaran Injil ini. Kan nanti bisa jatuh semangat orang. Tapi dia harus sampaikan itu. Itulah yang saya katakan, Korintus, jemaat Korintus ini memang kelewatan. Nah, apakah mereka mengerti firman? Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Kenapa saya memilih dari 2 Korintus pasal 4 pembahasan kita malam ini, ya? Nanti kita masuk ke situ. Maju dulu slide. Udah ada slide-nya kan? Udah. Maju dulu sih. Oke. Orang yang sungguh-sungguh mencintai pasti memperhatikan. Setuju kan? Makanya dari nggak terkira lah jumlah lagu yang ditulis komponis untuk mengagumi cinta, ya. Kalau namanya mencintai pasti memperhatikan. Dalam misalnya udah makan, misalnya lagi di mana, udah sarapan belum? Nah itu tuh ada kan lagi pacar-pacaran gitu kan. Jemput dulu aku di sini, gitu. Oke. Kadang-kadang jadi tukang gojek. Itu. Pokoknya itu bagian dari perhatian. Mematuhi, kasih satu paket dengan taat, supaya kita tahu itu. Kalau Yohanes pasal 14 bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, pasti mentaati, menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mengerti firman, dari sejak kita mulai bertobat dan belajar mencintai Alkitab, mencintai firman, belajar membaca Bible reading, saat teduh, PA pribadi, PA kelompok, seminar, kebaktian, pengisian, apapun itu, baca buku rohani. Saya harap kalian masih menyisikan budget beli buku rohani, ya. Saudara-saudara, itu bagian dari kasih, cinta, dan selalu mengingat apa yang disukai. Maka yang berpacaran, yang suami istri, nanti mau beli apa, nanti mau kubelikan apa. Saya pernah waktu pacaran dulu, ini sebelum ke STT Bandung, saya dulu ada pacarku. Nah, saya ngajar dulu sekolah Budi Utomo, ada acara gathering guru-gurunya ke sana. Pulang, ku bawa oleh-oleh dari Parapat, ku kasih sama pacarku itu. Kok abang tahu aja kesenanganku, kata dia. Saya juga baru tahu, di dalam hati saya, ya, kebetulan aja ku bawa itu. Katanya itu buah yang paling disenangi. Waktu itu ku bawa buah. Diam-diam, oh gitu ya. Tapi mungkin dia mau menyenangkan hati saya aja gitu kan. Ya biasalah kan, saya tahu baca psikologinya gitulah kira-kira. Tapi maksudnya taken gift-nya di situ, ya kan? Mengingat apa yang disukai dan tidak disukai orang yang dicintai. Maka kalau dia tidak suka, jangan pernah ulangi lagi. Kalau saya selalu bilang, saya tidak suka kalau kau lakukan itu, saya tidak suka kalau kau makan itu. gitu. Saya bilang sama pacar saya dulu, yang istri saya sekarang, aku nggak suka makan bakso, tapi kamu sering kali ajak saya makan bakso. Ini gimana caranya ini? Lalu kami diskusi, kita jalan ke tengah. Saya akan temani kamu makan bakso, tapi saya
tidak makan bakso di situ, saya makan mie ayam aja, mau nggak? Betul, ternyata tukang bakso selalu satu pakai dengan mie ayam. Tuh, betul nggak? Seringnya begitu kan? Nah, bakso sama mie ayam, betul nggak? Nah, saya pesan mie ayam, dia pesan bakso, ada di tengah, gitu ya. Kemudian bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, ini masuk sini, kita pasti juga mengasihi firman-Nya. Tidak perlu lagi diingatkan kita untuk ayo baca Alkitab. Sudah nggak level kita itu, kita sudah harus lulus dari situ. Tidak perlu lagi diingatkan kita untuk saat teduh, tidak perlu lagi diingatkan untuk Bible reading. Saya ajak keluarga besar istri saya di Jakarta semua kan, sampai mulai mereka yang anak-anak kami yang sudah bisa membaca kami ajak rutin membaca Alkitab. Ada grupnya khusus check and recheck untuk itu. Sudah baca belum? Nah, gitu ya, ada adminnya gantian mengingatkan. Saya ikut di dalamnya. Kalaupun saya sudah lulus untuk urusan-urusan baca Alkitab tiap hari, tapi supaya mereka punya kebiasaan baca firman, cinta firman itu dulu. Kalau kita tidak atau belum lulus dalam hal ini, terlalu sulit bagi kita untuk bicara hal-hal lain. Ya, kalau kita belum lulus untuk rutin baca Alkitab, saya selalu bikin ilustrasi. Tuhan bicara ke kita itu Alkitab, baca. Kita bicara kepada Tuhan itu doa. Dua-duanya harus jalan. Ya, sebab hanya lewat firman-lah kita bisa bergaul, lebih mengenal dan mengerti kehendaknya. Mulai dari basicnya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Awal sekali kita percaya pada Yesus itu karena ada firman dikasih tahu seseorang, entah PI pribadi, entah KKR. Saya tanggal 27 September 1989, semester 1 saya di IKIP. Saya berdiri sebagai seorang yang dijamah Tuhan hati, calling dari hamba Tuhan. Siapa yang mau menerima Yesus Kristus? Saya datang. Benar-benar saya nggak malu menyatakan itu sebuah pengakuan iman. Saat itulah saya lahir baru, bertobat, membuka hati untuk Yesus, berdiri di hadapan Tuhan dengan penyesalan akan dosa-dosa masa lalu, dan membuka hati kepada Yesus. Sejak itulah cinta firman, mencintai firman, rindu baca Alkitab. Sampai hari ini terpelihara itu. Ya, bergaul, lebih mengenal. Doktrin-doktrin itu semua secara sistematis dijelaskan. Karena firman, penyusun-penyusun doktrin atau teolog-teolog itu karena terlebih dahulu baca firman, terlebih dahulu baca Alkitab. Doktrin Kristen disusun berdasarkan apa yang diinformasikan oleh Alkitab. Itu doktrin yang benar. Jangan anti dengan doktrin. Saya pernah dengar sendiri seseorang bilang, dia katanya tidak suka doktrin-doktrin yang disusun oleh gereja itu, dogma-dogma gereja. Loh, apa masalahnya? Bukankah semua itu diangkat dari Alkitab? Ya kan? Katanya biarkan Roh Kudus yang menjelaskan siapa Tuhan, apa karya. Iya, di Alkitab itu. Justru proses adanya Alkitab pun firman Allah itu Roh Kudus sangat berperan di situ. Mulai dari inspirasinya. 40 penulis Alkitab, mulai dari Musa sampai Yohanes murid Yesus, semua itu dipimpin Roh Kudus. Tidak ada satupun yang tidak. Lalu sampai misalnya proses iluminasi, kita baca atau orang jelaskan, lalu kita mengerti. Kalau karismatik bilang itu rema. Rema. Biarlah firman ini menjadi rema. Kalau kalian pernah dengar kata-kata itu,
Tapi sebetulnya perlu didiskusikan kata rema itu. Rema pemahamannya bisa seperti pemahaman dari apa namanya ya, teologi yang maksudnya gini, firman ini bisa menjadi Alkitab ini bisa menjadi firman. Itu kata-kata yang masih perlu dipertanyakan. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, itu pernyataan yang benar. Oke? Tapi Alkitab bisa menjadi firman Allah, nah itu sudah pertanyaan besar itu. Jadi bisa saja enggak bisa. Maka kata rema sebetulnya ada di koridor itu. Alkitab bisa menjadi firman Allah, maka biarlah menjadi rema bagi kami. Jadi kadang tidak jadi rema dalam pembahasan itu. Nanti kalian boleh tanya lebih jauh ya. Lebih mengenal dan lebih mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sebetulnya hanya dirumuskan Roma pasal 12 ayat 2-3. Coba baca dulu Roma pasal 12 ayat. Hafal kita ayat satunya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus ayat 2-nya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tadi katakan supaya kamu dapat mengerti kehendak apa kehendak Allah. Di situ dibilang. Satu, apa yang baik. Dua, berkenan kepada Allah. Tiga, sempurna. Seputar itu. Firman beroperasi dalam hidup kita seputar itu. Baik, baik dalam standar Allah. Baik, maka cocokkanlah segala sesuatu. Baik, tapi keseluruhannya ini harus di dalam koridor benar. Sebab apa yang baik bagi seseorang belum tentu benar. Seorang yang mencontek sebab sedang ujian, kalau kita tanya baik nggak bagimu kalau kau nyontek? Baik. Baiknya di mana? Aku bisa dapat nilai yang bagus, kan gitu. Nanti aku dipuji mamaku, kira-kira gitulah ya. Nanti dikasih hadiah aku kalau juara. Oke, baik. Tapi nggak benar. Maka tiga-tiganya koridor kebenaran, karena firman kuduskan. Kalian hafal Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Maka segala sesuatu harus diuji dengan firman. Jadi kalau ada sesuatu mau ambil keputusan, mau bertindak, mau apa, uji aja dengan Alkitab. Alkitab kira-kira setujui enggak ya tindakanku ini? Gitu aja, gampang kan? Alkitab kira-kira setuju enggak keputusan kita ini ya? Maka orang yang memahami firman akan lebih gampang menimbang-nimbangnya. Enggak perlu gimana ya, bisa enggak ya, boleh enggak ya. Loh, kalau kita lebih memahami firman, cepat tuh jawabannya. Nah, Tuhan Yesus berfirman, jikalau kamu mengasihi aku, lihat ini, inilah prinsipnya. Kalau namanya mengasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, nggak usah ragukan. Kita yang mengasihi Tuhan yang kan perlu disetting ulang gitu ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam 3 ayat pasal Yohanes 14 disebutkan itu. Pasal 15, pasal 21, pasal 23. Ayat 15, ayat 21, ayat 23. Dari Yohanes pasal 14. Rumus matematikanya sederhana sekali. Engkau bilang mengasihi Tuhan, sama dengan kita harus
kerjakan dan taati perintah Tuhan. Tidak bisa ditawar itu. Percuma kita bilang mengasihi Tuhan kalau seringnya hidup kita melanggar firman Tuhan, mengabaikan kebenaran, menajiskan diri kita dengan ketidakkudusan, padahal yang kita sembah Allah yang Maha Kudus. Gimana? Di mana koneknya? Yang kita sembah Allah yang Maha Kudus, umatnya tidak kudus. Itu sebabnya Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu koridornya. Maka meniru Kristus, kata ini penting sekali ya, imitation of Christ. Meniru Kristus sebagai seorang anak Tuhan itu penting sekali. Dan kalau kita lihat tiruan itu palsu, nyaris mirip. Dan itu yang harusnya. Saya punya kawan di gereja, besar orangnya. Kalau dia naik sepeda motor susah dia membonceng orang karena besar badannya, ya kan? Oke. Dan dia punya kalung, besar lagi kalungnya, putih kalungnya. Tahu di dekat mie Aceh yang terkenal itu, Titi Bobrok, disambar orang dia, sat, dirampok kalungnya itu. Dipikir orang emas putih, padahal cuman kalung yang dipajak-pajak itu yang harganya cuman 15.000, kira-kira gitulah. Kenapa perampok itu sampai memutuskan merampok kalungnya sekawan itu? Karena dia salah menilai imitasi, saking miripnya, ya. Maka imitasi harus mirip baru disebut imitasi, betul nggak? Iya loh, cuma tidak sama. Nah, kalau meniru Kristus, imitation of Christ, harusnya mirip-miriplah kita seperti Kristus. Dari segi karakternya, tingkah lakunya, beban moralnya, etikanya, dan seterusnya, dan pelayanannya, seluruhnya. Tapi bukan Kristus kita, muridnya, iya, anaknya. Oke, lanjut. Bagi Tuhan, cinta adalah sebuah kesetiaan. Ini juga doktrin. Makanya Allah kita Allah yang setia, menepati janjinya. Kalian tahu bahasa perjanjian lama yang paling, salah satu yang paling menonjol adalah kasih setia. Bacalah Mazmur, banyak kali kata itu di situ. Bahasa Ibrani-nya hesed, bukan keset ya, hesed. Itulah salah satu poin penting di perjanjian lama. Kasih setia. Sudah kasih yang 100% tak bisa ada bandingnya, dinyatakan dengan setia. Coba bayangkan, itu double impact itu, ya kan? Sudah kasih Allah sebagai bobot standarnya, dinyatakan lagi dengan setia. Itulah Tuhan. Banyak orang mengasihi 100% tapi bisa tidak setia dalam titik-titik tertentu. Mungkin tidak lama, tapi coba kita jujur yang sudah menikah atau sedang pacaran, engkau berani bilang dari setiap waktu, setiap detik, bahwa cintamu kepada pasanganmu itu ada pada level kasih setia? Coba. Atau pernah turun dari yang namanya bobot hesed, artinya kekudusan kasihku kepadamu itu karena kekudusan kasih Allah kepadaku. Begitu standarnya terus? Kadangkala tidak. Iya. Tapi Tuhan nyatakan itu. Maka cinta adalah sebuah kesetiaan, setia pada perintah dan larangannya. Barang siapa mengasihi Tuhan dan setia pada firman-Nya, ia akan menuai. Nah, ini dia. Apa yang kita peroleh dari belajar firman? Kebijaksanaan, satu.
Makin kita banyak bergaul dengan firman, makin bijaksana lah orang. Menurutmu si kejer-jer itu bijaksana enggak? Siapa? Enggak susah aku bilang namanya. Si kejer-nyek, kejer, siapanya itu? Kejer-cek. Enggak tahu kalian tuh. Itu yang hari itu mau bercerai, yang selingkuh sama adik perempuannya si Raffi Ahmad. Tapi akhirnya terjadi pemulihan dalam hubungan mereka. Sekarang sudah akur lagi. Ya, puji Tuhan lah itu ya. Ada hamba Tuhan yang menolong mereka. Puji Tuhan. Menurutmu si cowok itu kejer-cek, apa namanya kejer-cek itu? Dia bijaksana enggak? Randy Kejerna. Bijaksana enggak dia? No. Sampai dibuat tatonya di punggungnya itu di mananya? Si adik perempuannya si Raffi Ahmad itu. Coba bayangkan. Tak ada kebijaksanaan dari sebagai suami. Lenyap semua kebijaksanaan. Padahal hikmat bijaksana itu datangnya dari Tuhan. Iya kan? Iya. Nyaris hancur rumah tangga. Gara-gara apa? Tidak bijaksana. Iya kan? Macam-macam hal. Di pekerjaan, di kantor, orang nggak bijaksana, nggak bisa menahan emosi, langsung atasannya marah, dia juga marah. John, pernah ya di kantormu begitu? Atasan marah, yang dimarahi balik marah. Ada? Itu. Coba. Lalu ada yang dipecat jadinya kan? Kok kamu marahin atasanmu? Harusnya kan, iya pak, saya akan perbaiki pak. Ya pak, beri saya kesempatan pak. Harusnya kan gitu kan? Kalau dimarahi atasan kan gitu kan? Ya apapun beralasan, nggak beralasan dia marah, ya urusan dia itu. Biar dia yang bertanggung jawabkan itu. Tapi aku bawahan, aku harus bilang iya. Karena pada proses ini saya sedang bekerja untuk melayani dia, kira-kira begitulah. Nah, ini gak bijaksana kalau lawan itu, ya pecat, ya kan? Nah, dan belum bijaksana, akal budi, nih ya. Otak kita ini, intelektual kita, pengertian, pengajaran, nah ini terus gereja, persekutuan seperti ini terus berjuang untuk mengajar jemaat, tapi seringkali susah sekali. Kalian tahu, saya sedih kali melihat satu video kemarin, seminggu yang lalu, karena ada namanya Rahel Borumalau jatuh dari jembatan ya. Di daerah mananya itu persisnya? Mau sekolah, sama usirnya itu, sama usir ya. Sedih sekali saya. Aduh, kok bisa lah. Jembatannya cukup lebar sebetulnya, cuman pinggirnya ya memang pinggir untuk pagar mobil lah, itu bukan pagar manusia ya. Artinya masih berlobang, kalau orang kepleset bisa jatuh ya, karena tidak rapat ya. Oke. Yang saya sedihkan adalah di mana para sintua gereja setempat, para pendeta gereja setempat, mengapa tidak mendampingi keluarga ini? Karena apa? Yang kulihat di video itu, ibunya, mamanya bawa baju, saya lihat baju warna biru, terus ngomong di situ, mau dijatuhkan baju itu ke bawah jembatan itu, dibilang inilah gantinya ya. Nah ini bajunya, inilah gantinya. Jangan dari kalian sembunyikan, tunjukkan kalianlah si Rahel itu, tunjukkan kalian, inilah gantinya. Tahu itu apa? Apa itu? Praktek apa itu? Oh, itu bukan praktek Kristen, bukan. Itu praktek mistis. Itu ngomong sama bigu yang ada di situ. Ya, siapapun kalian penghuni sini, kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Kalian tunjukkanlah si Rahel. Walah, saya yakin Kristen itu semua, betul nggak? Ke gerejanya semua itu. Di mana para sintua? Di mana pendetanya? Kenapa nggak pendetanya memimpin doa di situ? Ya kan? Betul loh. Dampingi mereka. Oh sedang berduka kok. Kenapa nggak dampingi? Sedih kali saya. Di mana para pelayan Tuhan di situ? Sampai akhirnya terjadilah
penyembahan berhala lagi di situ. Oh walah, sedih saya. Ya udah ketemu si Israel itu ya, almarhum, udah meninggal tapi sedihnya. Nah, yang apakah mereka tidak diajari firman? Udah belajar itu sekian lama, dengar khotbah minggu dan seterusnya, tapi tidak membekas di hidup mereka. Tidak dapat sebuah kekuatan untuk menghadapi sebuah pergumulan berat seperti itu. Bagi kita orang yang belajar firman harus sampai ke level-level itu. Oke? Nah, orang, dan tentu saja kasih karunia dari Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan dan dengan segenap hati pasti juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Disinilah hubungan timbal baliknya, ya kan? Mencintai firman sama dengan mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Masuklah kita ke sini. Buktinya kita mengasihi Tuhan apa? Giatlah melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengagung-agungkan Yesus dan mengerti katanya kasih karunia Tuhan, tapi tidak tergerak hatinya melayani, itu nggak benar. Nah, kita masuk sekarang 2 Korintus pasal 4 itu. Disinilah rambu-rambu pelayanan supaya kita mengerti betul. Ya, masuk kita, ya, dengan cepat. Menurut saudara-saudara, mana lebih menyenangkan, melayani atau dilayani? Diskusi terbuka aja gitu. Mana lebih enak dilayani daripada melayani? Dilayani. John, berapa orang bawahanmu di kantor? Gitu kan enak. Tapi coba kita disuruh melayani mereka. Biar aja dia itu. Gitu kan. Hamba sama dengan budak. Dulos sebetulnya, nanti kita cek. Tidak ada hak, yang ada adalah kewajiban. Coba yang tidak ada hak, yang ada cuma kewajiban. Jadi ibarat kerja nggak digaji itu. Saudara-saudara bersedia nggak bekerja nggak digaji? Enggak. Mungkin katanya, kalau abang bersedia nggak hamba Tuhan nggak digaji? Saya ada gaji loh, tapi saya hamba Tuhan. Oh, tapi itu pembahasan lain lah ya. Masa hamba Tuhan nggak ada gaji, ya matilah kami semua. Ya kan, nggak ada makan di rumah, ya kan gitu kan. Itu. Nah, kita menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, lihat nanti kamus bahasa Inggris, Lord, 2 terjemahannya situ, Tuhan dan Tuhan. Jadi kalau kita sebut Yesus itu Tuhan, itu sama dengan tuannya kita. Aku hambamu, engkau tuanku. Kira-kira begitulah kita bilang sama Yesus. Kalau kita sebut dia Tuhan ya, orang lain nggak mau panggil dia Tuhan. Kita yang sebut dia Tuhan, memang dia Tuhan. Tapi kalau kita Tuhan, Tuhan Yesus, dan di saat yang sama kita bilang, aku hambamu loh. Kalau hamba kan melayani, berkewajiban situ ya. Kita menyebut diri kita hambanya Tuhan, tapi di saat yang sama Tuhan, Lord juga diterjemahkan owner, pemilik. Teman-teman, di saat yang sama tidak punya hak, tapi di saat yang sama justru hak istimewa dari Tuhan itu sangat melekat pada diri kita. Makanya owner, kalian coba baca Efesus pasal 1 ayat 13-14. Lihat kata yang sangat-sangat dalam sekali di ayat 14. Ceritanya begini. Kalau 13 itu begini, Efesus 1 ayat 13. Dengar firman Allah, itu tahapnya, yaitu Injil kebenaran disebut. Lanjut, percaya pada Yesus, itu yang kedua. Kita sudah jalani dua-duanya itu ya. Dengar firman udah, percaya Yesus sudah. Baru tiganya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu juga kalau kita sudah lahir baru, sungguh-sungguh kita sudah dimeteraikan Roh Kudus. Baru ayat 14-nya itu, supaya semua terpenuhi, tergenapi nanti, dan bahasa bebas kita menjadi milik kepunyaan Allah.
Jadi tadi kan kita ini hambanya Tuhan, kita nggak punya hak, hanya kewajiban. Tapi di saat yang sama kita ini milik kepunyaan Allah. Kalau milik kepunyaan, apa milik kepunyaan yang kalian bawa sekarang ke ruangan ini, ke YPDP? Apa? HP, jam, dompet, cincin, kalung, tak apa ya. Ada istilahnya, kalau orang jalan berapa kira-kira semua yang ada di badannya? Apa istilah? Apa nih? Hah? Fit apa? Itu. Jadi berapa sekarang? Kalau kalian jalan berapa? Kira-kira gitu. Pasti kita jaga supaya jangan hilang, supaya terawat, supaya jangan rusak, kan gitu. Karena milikku, sayang aku sama milikku. Loh, kalau kita milik Allah Bapa, sayang nggak kira-kira dia sama kita? Makanya banyak kali bahasa di Alkitab dari sisi mata, menjagai kita seperti biji mata Tuhan. Bersyukurlah kita yang pakai kacamata, tambah proteksinya itu. Coba apa dibuat Tuhan memprotek mata? Bulu mata, bawah atas, kelopak mata, maka mendekat langsung tutup, ya kan? Otomatis. Air mata, bersyukur ada air mata ya. Sekali-kali silakan menangis, dan harus supaya dicuci mata kita. Gitu. Nah, ada satu peristiwa nggak bisa keluar air matanya di Solo hari itu. Mengerikan rupanya kalau nggak bisa memproduksi air mata. Jadi harus tetes mata secara rutin, dan obat tetes untuk penyakit yang ini mahal, katanya didatangkan dari Amerika. Sampai ke dia satu botol itu 5 juta satu. Tak benar itu tulisan, tapi pokoknya begitu saya baca, mahal kali. Iya itulah. Jadi bersyukur ada air mata. Jadi air mata, terus apa lagi? Kacamata. Itu. Pluk, debu nggak masuk. Ya, silakan bikin kacamata besok kalaupun belum minus ya. Terus apa? Menerima rencana Allah dalam hidup. Efesus pasal 2 ayat 10. Hafal nggak ayat itu? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini dua luar biasa istimewa. Kita ini buatan Allah, semua manusia buatan Allah. Cek aja siapapun itu. Kalau ciptaan Tuhan enggak? Iya pasti. Orang Kristen atau bukan Kristen, semua manusia buatan Allah. Tapi lihat hak istimewa yang satu lagi itu, diciptakan dalam Kristus Yesus. Udah enggak semua lagi, kita aja itu yang percaya Yesus itu. Nah, yang percaya Yesus itu dibilang di ayat itu, disiapkan Allah ternyata sebuah rencana bagi kita. Kalau Efesus pasal 1-nya mundur, sebelum dunia dijadikan. Hebat kali itu ya, sebelum lahir kita. Lalu dia bilang, ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Maka kebahagiaan dan sebuah hak istimewa sebetulnya kalau melayani Tuhan. Amin. Iya loh, tidak akan didapatkan orang yang belum lahir baru itu. Tapi kalau kita aku sudah lahir baru, layani Tuhan, itu konsekuensinya. Dan disitulah sukacitanya. Oke, sekarang kita masuk. Tahu 5 konsep. Tolong benar-benar terbuka dulu kita dengan 5 konsep ini. Pertama, Perjanjian Baru menjelaskan tentang doulos. Tadi saya doulos itu zaman Romawi, ada loh pasar di mana budak bisa diperjualbelikan. Kalian lihat tuh film-film Roma ya, yang kadang-kadang film seperti apalah Gladiator misalnya, di situ ada budak dibeli dari sana, dijual di kota sana. Sama seperti Yusuf, orang Ismail berdagang, dibeli dari abang-abangnya Yusuf itu, nanti dijual di Mesir, kira-kira gitu. Yang kebetulan aja Potifar yang beli, kira-kira gitu ya.
masuklah riwayat itu. Nah sekarang kalau kita dulos itu nggak ada hak, yang ada tanggung jawab. Sama seperti seorang budak yang dibeli di pasar, misalnya Potifar beli Yusuf, pekerjakan dia di rumah, tidak ada haknya Yusuf itu, kecuali haknya ada pada Potifar sebagai tuannya. Mau dijual Potifar lagi dia ya boleh, mau dibunuh Potifar pun pemerintahan Mesir tidak akan menghukum Potifar andaikan dibunuhnya salah seorang atau semua budaknya. Itu hukumnya. Di zaman Romawi pun begitu. Persislah sebetulnya begitu kita di hadapan Tuhan. Seorang dulos, hidupku hanya ada padamu Tuhan. Mengertikah engkau firman yang menjelaskan itu? Kita ini dulu dulos terhadap dosa, hamba dosa, dan surat Roma ya. Tapi Yesus Kristus merdekakan kita menjadi hambanya Kristus, dulosnya Kristus. Sekarang teman-teman, jujur kita sampai di sini level pengabdian, maukah kita naik ke level itu? Tuhan, ternyata seluruh hidupku adalah. Maka saya senang, sebetulnya senang saya, tapi kurang halus kurasa lagu itu. Suka-sukamu Tuhan, ada kan? Ada lagu kita. Bahasa Bataknya ada. Lomo-lomo, siapa? Si Jack Marpaung hari itu menyanyikan itu ya. Beberapa lah kali ya. Itu dari Jack Marpaung pertama aku dengar. Lomo-lomo, apa bahasa Bataknya? Lomo-lomo mula Tuhan, kira-kira gitu. Suka-suka mula Tuhan, kira-kira mungkin ini konsepnya. Artinya seluruh hidupku ya milikmu, pakai suka-sukamu, kira-kira gitu. Dulos. Saya masih terus belajar sebagai hamba Tuhan full time untuk menghayati ini jauh lebih dalam. Nah yang kedua, diakoneo. Diakoneo apa? Melayani sebagai pelayan dapur yang menanti perintah di sekitar meja makan. Ini bukan pekerjaan menyenangkan. Pernah ya kalian makan di restoran terus ada yang nungguin gini karyawannya? Sebenarnya agak risih kalau kita ditungguin ya. Tapi itu disuruh siapanya itu pokoknya atasannya, kau tungguin, kalau ada tamu makan ketungguin gitu. Apa kepentingan perlunya, misalnya kamu layani kayak gitu ya. Mana yang lebih tinggi, yang makan atau karyawan yang nungguin? Tadi saya sedih sekali melihat satu video, dikomentari banyak orang juga. Jadi ada satu keluarga makan di satu restoran, cuman babysitternya ikut di situ duduk, tapi cuman lihat-lihat aja. Sampai selesai kalian makan ya. Aduh sedih kali. Ya maunya ya suruhlah dia minum apa, pesanlah minum apa gitu ya, atau makan apa. Sederhana ya kan. Kalau enggak ya suruh tunggu di mobil ya. Tapi ya masing-masing punya ini ya. Tapi diakoneo maksudnya ini dalam arti luas. Kata ini menyatakan seorang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, kemudian berupaya untuk dapat menolong memenuhi kebutuhan itu. Orang bisa saja bekerja sebagai budak atau dulos dan tidak menolong seorang pun. Tetapi jika seorang diakonos, ia berkaitan erat dengan upaya menolong orang lain. Nah, pelayanan adalah berbagi hidup, tolong orang. Dalam konteks kita di sini, karena mengerti kita firman, panggilannya jelas untuk melayani Tuhan, maka kalau ada orang membutuhkan kita, di situ kita hadir sebagai orang yang menolong dia. Dari segi apa? Tenaga, kehadiran, sampai ke segi uang. Di PDPA saya kira tidak asing bagi koridor dan dinamika pelayanan kita di sini sejak dulu, namanya menolong orang, betul nggak?
dalam hal uang pun diam-diam kadang, ya. Udah tahu kita kering-kering bibirnya, udah mulai dia puasa terpaksa, datang sendiri. Akhirnya gitu ya. Saya pernah tinggal di sekretariat, tahu 3 tahun saya tinggal di sekret di sana. Bagaimana suka dukanya tinggal di sekret, ya. Itu ada beberapa orang dulu, ya, pada kurun waktu itu tidak ada penghasilan. Gitu deh, gak usah sebut namanya ya. Tapi kami lah yang tahu bagaimana menakar-nakar kami di sekretariat. Menakar-nakar tahu ya kalian? Ya itu. Makan apa kita ini? Ya udah, aku kebetulan adanya penghasilanku kan. Nah, di samping sudut itu dulu ada, di situ saya rantangan, dalam arti ya, pokoknya makan di situ bayar tidak boleh. Udah kan bungkus makan di sekret. Berapa orang kami makan? Kadang gitu. Sebetulnya kepingin banget lagi ada tambahan nasi, tapi udah nggak ada. Mau gimana? Kira-kira begitulah. Jadi maksudnya melayani juga bagian dari menolong orang sampai ke level kebutuhan. Ya, baru 3, Hyperetes. Kalian sebelum dulu ya, kita pemahaman kita sebelum sebelum ada mesinnya kapal laut, tenaga uap paling awal dulu ya. Tenaga apanya paling awal ya? Kayak film Titanic itu kan tenaga batu bara ya, dibakar. Maka ada orang yang bertugas di bawah, hitam-hitam semua. Lihatlah film itu lagi, menyiapkan apinya, pokoknya menyiapkan apinya. Terus kalau belum ada itu dayung. Kalau Waterworld, kalian coba cek film Waterworld, air semua. Dan ada satu ternyata kapal besar kali, tidak ada yang menggerakkan kecuali tukang dayung. Tukang dayung di belakang, di bawah, paling bawah. Berapa orang kiri kanan, ada yang mengkomando supaya kiri kanan. Ya, tahu itulah Hyperetes, orang pekerja yang paling bawah. Kalau film Titanic itu orang berpesta makan-makan, ya, dengan burjuis di atas, ya. Tapi ternyata ada orang hitam-hitam, hidungnya hitam, kepalanya hitam gara-gara arang itu, supaya kapal itu tetap jalan. Tapi ada orang minum wine di atas, ya, kira-kira gitulah. Jadi Hyperetes bicara tentang bersedia kita melakukan tugas yang paling bawah, yang hina sekalipun, yang kecil maknanya bagi orang, tapi pelayanan jalan. Bersedia di balik layar, tidak dicantumkan nama kita, tapi kita ikut punya andil. Amin. Bersedianya kita. Maka banyak orang pingin namanya pembina apa, ketua apa, ini apa. Namanya banyak kali di mana-mana, namanya banyak kali, tapi rapat nggak pernah hadir. Kira-kira gitu. Ada itu, ya kan. Terus salah satu plus minusnya lelang gotong royong. Masih ada lelang gotong royong sekarang di gereja. Di gereja kalian, Dek Cance, ada lelang gotong royong ini gini. Ada cuman satu yang dapat hadiah, paling banyak sumbangannya. Tahu itu? Itu lelang gotong royong ya. 100.000 terus di tingkat tuh ada yang ngasih 50 juta. Yang 50 juta itu yang dapat hadiah. Nanti dipanggil dia ke depan, kasih ulos atau dikasih apalah, lukisan apa pokoknya. Oke? Dapatnya sih 500 juta seluruhnya lelang gotong royong itu. Cuman yang mendapat hadiah cuman ngasih 50 juta. Namanya yang terkenal. Dapat dia yang paling besar sumbangannya. Senang dia? Senang. Saya punya kenalan seseorang di Solo begitu. Tiap kali ada pesta pembangunan di gereja HKBP, selalu dia yang dapat lelang gotong royongnya. Kerja di pajak dia. Pajak mungkin tinggal terima aja ya. Tapi paling pelit sedunia. Kenapa? Saya mau katakan paling pelit sedunia. Waktu kami mau pindah ke Medan, karena kami ada sempat pelihara bunga-bunga. Waktu itu sempat booming bunga kan, bunga apalah namanya itu, bisa jutaan. So, datanglah mereka naik mobil langsung, karena udah tahu kami mau pindah ke Medan.
Lalu kapannya kalian pindah? Kapan kalian pulang ke Medan? Tanggal segini nak tulang. Panggilan tulang aku karena Marbun. Mamaku kan Marbun, istriku Marbun. Ya udah. Oh kalau gitu bunga-bunga ini nggak kalian bawa? Oh enggak lah, itu bagaimana bisa baik? Kalau gitu sama kami lah ini ya. Oh nggak apa-apa. Kupikir waktu diangkatinya ke mobilnya adalah amplop dikasih kira-kira begitu. Ampun, ini si lelang gotong royong itu tadi nih ya, si lelang gotong royong. Kalau ada dikasih 50 rupiah sama kalian, ada dikasih 50 rupiah sama aku. Diangkuti semua pakai mobil dia, bunga-bunga yang mahal-mahal itu. Mak, lelang gotong royong dia yang selalu dapat. Masa sama pendeta mau pindah entah kasih ke amplop 100.000 kayak gitu kan, ya kan pot-potnya itu berapa udah itu lelang gotong royong. Saya mau katakan nggak ada hiperetesnya sedikit pun dia itu, mau di atas aja dia, ya kan. Mungkin dia ceritalah kalau ada datang bertamu ke rumah, bagus sekali bunga kalian ini ya. Oh iya, bagus sekali. Pasti nggak cerita dia tentang saya itu. Firman dia dengar tiap hari, tapi nggak mengimbas sedikit pun dalam hal kasih, ya kan? Jangan gitulah, jangan gitu. Sedih aku kalau ingat itu. Aduh, kacau dia. Iya. Terus latrio apa? Mengatur, menyusun. Dari situlah muncul kata-kata menyusun. Dari situ nanti liturgi. Jadi waktu kita mengatur acara ibadah seperti tadi ya, si adik ini memimpin. Nah, lagu pertama apa? Setelah nyanyi pertama doa, setelah doa baca Alkitab, ada suara. Itu kan disusun itu. Ibu disusun sesederhana apapun, pokoknya ada susunannya. Waktu persiapannya disusun. Sebetulnya itulah liturgi. Kalau dulu, zaman dulu diadopsi kata itu, orang menyembah dewa-dewa, ada itu macam-macam dipersembahkan ke dewa itu, disusun. Makanannya babi panggang kah, tuak kah, apa pokoknya disusun. Sama orang Tionghoa sekarang kan kadang di mesbah-mesbahnya itu disusun. Nah dari situlah menyusun sebuah acara penyembahan kepada Tuhan, muncullah kata liturgis. Menyusun sebuah acara ibadah, itulah yang kita sebut liturgis. Acara itu sendiri adalah liturgi. Nah dari situ kita tarik melayani dalam bentuk kesiapan, mengatur mengatur ini, seksi ini, bidang ini, siapa ketua, sekretaris, bendahara, bidang apa-apa aja, itu bagian dari pelayanan. Maka kepengurusan dengan teratur, dengan baik, bagian dari pelayanan. Amin. Jadi bersedianya kalian kalau diangkat ketua Natal nanti, atau mengelak, oh jangan saya lah gitu. Kan sering kali gitu, susah kali kita mendapatkan ketua panitia Natal. Padahal bagian dari itu pelayanan gitu loh. Ya udah, terus datang apa koordinator, kalau udah nggak ada biar saya sendiri yang ketua. Jadi ya nggak bisa begitu. Iya loh. Jadi bagian ikut mengatur-atur, menyusun dan seterusnya, ambil bagian supaya persekutuan ini, pelayanan ini berjalan dengan baik, itu bagian dari pelayanan. Mengatur kursi, mengatur keyboard, mengatur kamera, mengatur apapun, bagian dari pelayanan. Bisa kita kerjakan? Bisa. Nah satu lagi terakhir, latrio. Berarti bekerja untuk mendapat latron, yaitu gaji atau upah. Latria berarti juga bisa pemujaan untuk para dewa. Di perjanjian baru katanya digunakan dalam arti menyembah atau beribadah pada Tuhan. Penggunaan yang lebih jelas digunakan Paulus dalam Roma 12 ayat 1, yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai logika latria, ya. Artinya persembahan yang pantas, berkenan, sempurna. Motif pelayanan disinilah ditegaskan. Seorang pelayan adalah seorang yang hidupnya logika latrio. Logika latrio itu seperti klub
seperti mur dengan baut. Kuat langsung ketika ketemu mur dengan baut. Diterjemahkan di Roma pasal 12 ayat 1 itu adalah ibadahmu yang sejati, original, murni, pas seperti kehendak Tuhan. Maka pelayanan harus dijalankan seperti keinginan hati Tuhan. Di situ orang yang mengerti firman, saya kira tidak susah diajak. Selami isi hati Tuhan kita terapkan dalam pelayanan ini, maka ego yang pertama kali akan tersingkir dari komunitas itu. Di EBDPA kita belajar itu, menyalipkan diri, bukan lagi ego yang muncul. Kadang orang Batak sudah melayani tapi egonya belum selesai. Itu kan iya, dan paling susah kita kalahkan adalah ego ini. Kalian tahu pernah di Samosir terjadi pembunuhan karena urusan sepotong jambar? Pernah dengar itu? Jambar itu loh, daging babi yang dipotong itu, yang kalau gara-gara itu tetangganya dibunuh. Kalau kita potong-potong lagi sampai di rumah, panasin, goreng-gorengkan dikit, kira-kira 1 porsi saksangnya itu atau panggang. Masa gara-gara itu kubunuh orang? Habislah kita. Nah, singkat cerita, saya buat dengan cepat. Maju kita dengan cepat ya. Siap mempersembahkan hidup untuk melayani. Oke. Nah, pertama, pelayanan adalah anugerah dari Allah. Pelayanan kalau kita dipakai Tuhan berarti kita diberi anugerah oleh Tuhan. Ya, maka Rasul Paulus bilang, aku tidak tawar hati. Tadi udah aku jelaskan secara singkat tantangannya di jemaat Korintus itu paling hebat. Tapi Paulus bilang, aku tidak tawar hati. Jangan cepat kecewa ya. Jangan kecewa dalam pelayanan. Terakhir, berikutnya langsung 2. Motivasi kita dengan cepat ya. Tidak menyimpang, ayat 2 di 2 Korintus itu. Jaga hati, jangan sampai menyalahi aturan Tuhan. Oke. Menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, dikatakan Paulus. Tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Tuhan. Ada orang memperalat pelayanan supaya dia dapat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Paulus lulus dalam hal itu. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan, ayat 5. Kita seringkan doa itu. Kita harus memuji orang. Bagus sekali permainan musikmu, Dek. Jawabnya, puji Tuhan, Bang. Nah, gitu ya. Langsung gelincirkan pujian itu kepada Tuhan. Aku melakukan bagianku, biarlah Tuhan dimuliakan. Maka aku tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Itu ayat 5 itu, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kemudian ayat 5, fokus penghambaan pada Tuhan Yesus, berjalan sesuai visi, bangun jejaring dan saling bergantung. Nggak bisa sendiri kita, teman-teman. Bukan membangun kelompok-kelompok eksklusif. Di dalam lembaga pelayanan kadang-kadang begitu ya. Bukan membangun zona aman, melayani sesuai dengan selera sendiri. Tidak memilih-milih pelayanan, tetapi orientasi pada karunia rohani. Di mana? Apanya karunia rohanimu? Disitulah ambil bagian. Berikutnya, Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam melayani, ayat 7. Pernah burn out, merasa letih, lesu, LLL lah ya, tambahin dulu L. Letih, lesu, letoi, lelah, lunglai, loja, apa lagi, lemah, lemas, loyo. Aduh, kalian aja dulu ya, aku cuti dulu 1 bulan ini gitu. Enggak ya, kekuatan datang dari mana? Paulus bilang berlimpah-limpah itu dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi kemampuan,
Ya. Pendidikan tinggi atau rendah sama diterima Tuhan, tetapi kita harus tetap mau belajar. Jangan sudah merasa cukup, jangan cepat puas dan merasa tahu semua. Belajar tidak hanya di bangku sekolah, bisa juga melalui buku, kaset, seminar, pembinaan, PA pribadi dan sampai dari anak kecil kita bisa belajar. Melayani siapapun kita bisa belajar, ya. 4. Sabar menghadapi tantangan yang ada. Ini dia, saya sudah jelaskan tadi di awal. Rasul Paulus bergumul berat. Tantangan pelayanan akan selalu ada, tetapi bagaimana kita mengelola setiap tantangan menjadi peluang untuk semakin berkembang. Sabar dalam bahasa Perjanjian Baru ada 2, hupomone sama makrotumeo. Hupomone ini maksudnya saya tangguh, kuat batinku kalaupun saya menerima perlakuan yang tidak baik. Itulah sabar. Terus makrotumeo, luas hatiku. Makro itu kan luas, makro, makanya ada makrokosmos, ya kan? Luas, nggak sempit hatiku ketika orang tidak terlalu meresponi yang saya kerjakan, nggak langsung tersinggung, gitu maksudnya. Jadi kalau anak Tuhan yang sudah mapan secara rohani nggak akan cepat tersinggung, oke? Apalagi sampai menarik diri dari pelayanan. 5. Jaga hati dan tetap percaya pada Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena terpaksa, melainkan karena mengasihi Tuhan. Menjaga hati, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melayani, ya. Kadang si ini aja tahu menjaga hati. Agim, ya kan? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Selingkuhnya dia, gitu, ya kan? Dan seterusnya, ya. Menerima keadaan dengan hati yang bersyukur, datang lebih awal. Tadi saya sebetulnya jam 6.15 setelah tadi saya bisa keluar dari rumah. Habis sebelumnya saya harus jemput si kecil dari lesnya. Hujan lagi. Aku naik mobil atau naik sepeda motor. Ku ingatlah jalur yang akan kulewati. Brian, terus Glugur, terus ada Malik. Habislah di situ panjang-panjang kali macet-macetnya. Jam berapa lah aku nyampe? Naik sepeda motor lah, ada lubang dikit masuk, ada lubang dikit masuk. Maka saya nggak telat nyampe ke sini. Itulah kira-kira. Jadi ada yang harus kita abaikan kadang-kadang demi sebuah keteraturan, ya. Jadi jangan beralasan nggak bisa cepat, ini tadi begitu. Sudah harus dimulai ibadah 15 menit orangnya belum datang. Kira-kira gitu, ya kan? Melayani dengan antusias, rindu nama Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa terlayani dengan baik, patuh kepada peraturan pelayan. Ini penting terakhir ini. Jangan suka berontak-berontak, ya. Ada aturan di YPDPA, kita turuti. Hargai atasan, hargai senior dan seterusnya. Biasa itu, ya. Kemudian pelayanan yang berhasil menjadi penghiburan dan kekuatan rohani. Apa dibilang Paulus? Kalau semakin bertambah orang yang percaya pada Tuhan, justru disitulah kebahagiaanku. Gitu. Dalam sekali itu teman-teman. Ternyata kunci kebahagiaan adalah ada teman-teman di komisi para pekerja yang bertumbuh imannya, yang datang pada Yesus. Nggak bisa diukur dengan uang itu. Iya. Maka kebahagiaan seorang pelayan ketika orang yang dilayani maju secara rohani. Semakin giat dia di dalam tuh, nggak bisa diukur dengan uang itu. Disitulah kebahagiaan pelayan. Penutup, wujud dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan, itulah pelayanan. Pelayanan dikerjakan seorang anak Tuhan selalu membuahkan sukacita, kebahagiaan. Ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, menyenangkan hatinya, maka disitulah letak kebahagiaan kita sebagai seorang percaya. Persembahkan semua karunia rohani dengan tulus dan setia. Suatu saat Tuhan Yesus datang kedua kali mendapati kita, disebut hamba yang setia, ya. Nah, karena saya dipesan ada diskusinya, Bang, gimana lah, aku agak mikir gimana lah diskusinya, ya. Ini diskusinya. Coba diskusi. Ada diskusi kan?